Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Muhammad Syamsul Bahri. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Khaldun. Teman-teman sempat kepikiran gak sih gimana ceritanya sebuah teori-teori ekonomi yang kita pelajari saat ini bisa muncul dan juga bisa terjadi? Nah, tentunya teori-teori tersebut telah dikemukakan atau digagas oleh para ekonom-ekonom pada masa sebelumnya. Nah, salah satunya adalah Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Khaldun. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu apa saja sih pemikiran ekonomi Islam yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah sendiri merupakan salah satu tokoh Islamic Economics Scholars yang sangat terkenal. Beliau ini lahir pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi dan beliau lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan juga budaya Islam di masa dinasti Abbasiyah. Dan mungkin teman-teman udah gak asing dengan beberapa karya-karya beliau seperti karya Majmu' Fatawa dan juga karya Al-Hizbah fil Islam ataupun karya-karya lainnya. Nah, background pemikiran beliau di bidang ekonomi ini sangat luas dan banyak. Seperti beliau ini fokus lebih ke arah makroekonomi, harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga dan uang, serta kebijakan moneter. Selanjutnya, ada pun beberapa teori-teori ekonomi yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah, antara lain yang pertama terkait dengan price mechanism atau mekanisme harga, di mana terkait dengan price mechanism atau mekanisme harga beliau menyebutkan bahwasanya naik turunnya suatu barang ini nggak selalu loh disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjualnya, karena bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, atau bisa jadi karena penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau bisa jadi karena adanya tekanan pasar. Beliau juga menyebutkan bahwasanya kelangkaan atau melimpahnya suatu barang ini disebabkan bisa jadi karena adanya tindakan zalim atau tidaknya si penjual. Beliau juga menyebutkan terkait dengan mekanisme harga ini bahwa besar kecilnya kenaikan suatu harga ini ditentukan juga oleh besar kecilnya permintaan ataupun penawaran. Karena bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, maka kenaikan harga ini merupakan kehendak Allah dan sunatullah. Ini menurut beliau. Dan teman-teman mungkin sudah pernah mendengar teori yang hampir serupa dengan teori ini, yaitu teori invisible hands yang disampaikan oleh bapak ekonom konvensional yakni Adam Smith. Nah, selanjutnya beliau menyebutkan terkait dengan harga yang adil atau just price, di mana menurut beliau harga yang adil atau just price ini merupakan harga yang dibayarkan untuk suatu objek tertentu yang diberikan pada saat waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. Dan beliau juga menyebutkan bahwasanya harga yang adil ini hanya dapat terjadi di pasar persaingan sempurna atau perfect competitive market. Dan teori harga yang adil ini serupa dengan teori yang disampaikan oleh salah satu tokoh ekonomi konvensional yakni Thomas Aquinas. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah juga menyampaikan terkait dengan price regulation atau regulasi harga, di mana Ibnu Taimiyah merekomendasikan bagi pemerintah untuk menetapkan suatu harga barang apabila terjadi distorsi pasar atau ketidaksempurnaan pasar. Contoh dari ketidaksempurnaan pasar ini misalkan ihtikar atau penimbunan suatu barang. Nah, mungkin teman-teman kita bisa relate dengan kondisi di awal-awal COVID-19 ketika terjadi penimbunan seperti barang-barang primer seperti hand sanitizer ataupun masker, dan akibatnya adalah harga-harga barang itu menjadi naik. Nah, oleh karena itu Ibnu Taimiyah merekomendasikan bagi pemerintah untuk menetapkan harga agar terjadi kestabilan harga di tengah masyarakat. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menyampaikan terkait dengan money theory atau teori uang, di mana menurut Ibnu Taimiyah fungsi utama uang yakni sebagai alat pengukur nilai dan juga sebagai media untuk memperlancar pertukaran barang. Ada kisah menarik pada zaman Ibnu Taimiyah, yakni terjadinya penggunaan dua mata uang atau dua currency pada saat itu, yaitu ialah dirham dan juga fulus, di mana pada saat itu dirham untuk transaksi bernilai besar dan juga fulus untuk transaksi bernilai kecil. Dan pada saat itu juga masyarakat cenderung menggunakan fulus dibandingkan dengan dirham, sehingga peredaran dirham di masyarakat dalam bertransaksi semakin kecil atau semakin sedikit, dan yang terjadi inflasi. Dan teori ini dikemukakan pada teori Gresham Law pada ekonomi konvensional. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pemikiran ekonomi yang dibawakan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri merupakan salah satu tokoh ekonom Islam yang lahir pada tanggal 27 Mei 1332 di Tunisia. Beliau memiliki
memiliki julukan sebagai Bapak Ekonomi Islam, dan beliau merupakan satu-satunya tokoh ekonomi Islam yang diakui di Eropa. Ada beberapa teori-teori terkait dengan ekonomi yang dibawakan oleh beliau, antara lain yang pertama ialah terkait dengan konsep uang, di mana pada konsep uang ini menurutnya uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar dalam nilai uang. Oleh karena itu, uang tidak mengandung emas dan perak merupakan konsekuensi bagi pemerintah untuk menjaga nilainya. Dan karena itu pula, pemerintah tidak boleh mengubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilainya karena masyarakat tidak lagi menerimanya dalam bentuk yang memiliki standar ataupun kandungan emas atau perak di dalamnya. Selanjutnya, ialah terkait dengan teori division of labor atau pembagian kerja, di mana menurut Ibnu Khaldun, tidak dapat seseorang ini dapat memenuhi ekonomi secara individual atau sendiri-sendiri. Oleh karena itu, harus dilakukan kerjasama melalui pembagian kerja dan juga spesialisasi. Lalu yang ketiga ada teori terkait dengan labor theory atau teori terkait dengan tenaga kerja, di mana menurut beliau di antara beberapa sumber daya yang ada, sumber daya terkait dengan tenaga kerja merupakan sumber daya paling penting dalam memperoleh atau mengakumulasi modal maupun pendapatan. Karena tanpa adanya tenaga kerja tentu tidak dapat diperoleh modal maupun pendapatan. Lalu yang keempat ya terkait dengan teori peningkatan permintaan, di mana apabila terjadi peningkatan permintaan akibat dari peningkatan populasi, maka akan terjadi lebih banyak laba, produksi maupun pajak. Selanjutnya, pemikiran ekonomi terakhir dari Ibnu Khaldun ialah terkait dengan foreign trade, di mana Ibnu Khaldun menganggap melalui perdagangan internasional atau foreign trade, kepuasan masyarakat serta laba pedagang, kekayaan suatu negara semuanya akan meningkat. Lalu, beliau juga mengungkapkan bahwasanya adapun beberapa pertimbangan untuk dilakukannya foreign trade, antara lain yang pertama ialah secara mutu lebih baik, yang kedua lebih murah dibandingkan dengan produksi internal, and a totally new product. Baik, mungkin segitu dulu video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat, and thanks for watching this video.